Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wala alihi wa sahbihi amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas mulianya Nabi dan Rasulullah kita, juga atas keluarga dan sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, pada ini izinkanlah saya menyampaikan ceramah kultum siang dengan tema akuntansi dan prinsip hidup sederhana. Saya mengambil tema ini karena saya ingin mengaitkannya dengan keilmuan saya. Akuntansi itu adalah ilmu yang berkaitan dengan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan harta. Dalam Islam, prinsip ini sangat relevan karena Al-Quran telah mengajarkan pentingnya mencatat transaksi agar kehidupan menjadi tertib dan bertanggung jawab. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai, maka kamu hendaklah menuliskannya." Jadi saya biasa mengajarkan ayat ini kepada mahasiswa saya, terutama yang di semester awal, tentang pentingnya melakukan pencatatan. Ayat ini sebagai dalil utama bahwa Islam sangat menganjurkan keteraturan dalam mengelola keuangan, mencatat harta, dan menghindari kerugian akibat kelalaian. Jadi kadang-kadang kita lalai sehingga kita tidak bisa mengevaluasi sebenarnya hidup kita, aktivitas kita sudah bermanfaat atau malah kita merugi. Hidup sederhana dalam Islam itu berarti kita tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Prinsip ini penting agar harta yang kita kumpul itu tidak menjadi fitnah dan tetap bermanfaat bagi kita untuk kehidupan di dunia ini dan kesemaslahatan kita di akhirat kelak. Allah dalam surah ayat 9 mengatakan, "Janganlah kamu menjadikan tangan belenggu pada lehermu, jangan pikir dan jangan pula kamu terlalu melakukannya terlalu boros. Karena itu akan menjadi tercela dan menyesal." Ayat ini seimbang dalam mengelola keuangan. Boros juga terpikir. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip akuntansi ini bisa kita gunakan untuk pertama, menghitung harta dengan jujur. Nabiullah Muhammad SAW bersabda, "Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama-sama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada di hari kiamat." Ya, jadi ini mungkin inspirasi orang yang suka timbangan jujur. Ini mengingatkan kita untuk tidak mengambil orang lain dan senantiasa transparan dalam pengelolaan keuangan. Yang kedua, mengatur keuangan sesuai kebutuhan. Ya, ini termasuk untuk kita dan mahasiswa. Kita harus menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran kita, karena kalau lebih besar pasak daripada tiang, ini akan menyulitkan kita. Nah, kebiasaan menghitung pemasukan dan pengeluaran itu membantu kita menjalani hidup yang sederhana dan tidak jatuh dalam kebiasaan hutang atau hidup boros, tidak tergantung ke pinjaman online misalnya. Nabiullah bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling kaya adalah orang yang mampu merasa cukup." Ini yang sulit bagi kita karena selalu merasa kurang, selalu merasa ini belum cukup, sehingga kita effortnya kita seluruhnya untuk kehidupan dunia, ibadah sekedar-kedarnya saja. Yang ketiga, berinfak dan bersedekah. Prinsip hidup sederhana tidak hanya tentang menahan diri dari konsumsi yang berlebihan, tapi juga menyisihkan harta untuk kepentingan orang lain.
Allah berfirman, wa anfiqu fi sabilillah tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah sebagian dari hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Al-Baqarah 195. Ayat ini mengajarkan kita untuk mengelola harta dengan bijak, tidak hanya memenuhi kebutuhan duniawi, tapi untuk juga kebutuhan akhirat. Dengan berinfak, kita tidak hanya membantu sesama, tapi juga menjaga diri dari kebinasaan spiritual dan material. Semoga kita termasuk hamba yang gemar berinfak dan mendapatkan keberkahan dari harta yang kita miliki. Jadi intinya manfaat hidup sederhana itu dengan mencatat keuangan dan hidup sederhana, kita dapat mengelola kebutuhan tanpa terbebani diri sendiri. Yang kedua, menjaga keberkahan harta. Allah menjanjikan keberkahan bagi harta sesuai dengan peruntukannya serta meningkatkan kualitas ibadah. Orang yang hidup sederhana itu tidak sibuk memikirkan harta sehingga dia lebih tenang dalam beribadah. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita renungkan bersama, hidup sederhana itu bukan berarti miskin, tetapi memilih untuk hidup sesuai kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Dengan menerapkan prinsip akuntansi dalam kehidupan, kita dapat menjadi hamba Allah yang bertanggung jawab atas harta yang telah dititipkan kepada kita. Allah memudahkan kita untuk hidup sederhana, karena ini juga butuh effort, dan menjadikan harta kita berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.